Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Sekai Saiko no Ansatsusha, yaitu pada volume ke-8. Video ini adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu, agar kalian juga dapat lebih memahami alur ceritanya. Nah, video ini adalah part ketiga sekaligus part terakhir untuk pembahasan volume 8, di mana part ketiga ini akan membahas beberapa fakta tentang kekuatan pahlawan. Hingga di akhir nanti akan ada pertarungan terakhir Luke melawan Setanta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari part sebelumnya. Saat ini, Luke bertemu dengan iblis ular Mina di markasnya. Nah, ternyata Luke udah memperkirakan semua ini. Jadi, ia tuh di sini nggak terkejut. Tiba-tiba Luke menjatuhkan beberapa gungnirnya, dan itu langsung membuat area di sekitarnya hancur. Tentunya beberapa bawahan iblis ular yang ada di markasnya juga ikut hancur. Sekarang tersisa Luke bersama dengan Maha dan iblis ular Mina di tempat itu. Luke juga menyadari kalau Mina di hadapannya ini hanyalah klon. Mina kemudian menjelaskan kalau tujuannya tuh beneran ingin memberikan Luke artefak suci. Ia tuh nggak berbohong tentang itu. Mina jelasin bahwa ia tuh pengen kalau Luke membunuh Setanta secepatnya. Karena itulah ia mendukung rencana Luke dan malah membantunya dengan memberikan artefak sucinya. Artefak suci yang diberikan oleh Mina di sini itu adalah perisai. Mina langsung memberikannya. Setelah dicek, ternyata benar saja itu perisai yang dimaksud dan itu bukanlah tipuan. Mina di sini jelasin kalau ia tuh nggak pengen jika Setanta yang jadi Raja Iblis. Di sini, Mina kemudian mengungkapkan tujuannya yang sebenarnya. Jadi Mina tuh menyukai budaya manusia. Ini udah terbukti juga karena Mina sendiri melakukan penyamaran sebagai bangsawan manusia. Nah, jadi meskipun dia nantinya jadi Raja Iblis, dia tuh akan melawan hasratnya untuk membantai manusia. Beda dengan iblis lainnya. Kalau iblis selain Mina, maka mereka pasti akan membantai manusia sesuai dengan hasrat mereka sebagai Raja Iblis. Di sini mereka juga kemudian membahas tentang siklus tak terbatas dari sistem pahlawan dan Raja Iblis. Jadi sejauh ini seperti yang kita ketahui, para iblis tuh berlomba menjadi Raja Iblis. Lalu Raja Iblis nantinya akan dihabisi oleh pahlawan. Setelah itu giliran pahlawan yang menggila dan jadi ancaman. Nah, siklus seperti itu terus berulang setiap beberapa abad hingga saat ini. Nah, Mina mengatakan kalau ia menjadi Raja Iblis, ia tuh pengen mengakhiri semua ini. Menurut Luke, perkataan Mina di sini tuh semuanya masuk akal. Dan tindakan Mina sebagai bangsawan manusia bisa membuktikan perkataannya itu. Tapi entah kenapa di sini Luke merasa kalau Mina tuh masih menyembunyikan sesuatu. Di pembicaraan ini, mereka juga sempat membahas tentang cara kerja kekuatan pahlawan yang ternyata sama dengan buah kehidupan. Jadi kekuatan dari buah kehidupan ternyata bisa habis. Semakin sering digunakan, maka kekuatannya tuh akan semakin berkurang dan itu pada akhirnya bisa habis. Ternyata kekuatan pahlawan juga sama seperti itu. Makin sering pahlawan bertarung, maka kekuatannya tuh makin berkurang. Di sini Mina mengungkapkan juga kalau sebenarnya Setanta tuh udah bergerak untuk membuat buah kehidupan. Saat ini Setanta udah menyerang 3 kota, tapi tiap kali ia menyerang ia tuh selalu digagalkan. Itu karena pihak manusia juga menempatkan pahlawan Epona di kota yang diserang. Nah, Mina mengungkapkan kalau ialah yang membocorkan kota yang akan diserang Setanta pada pihak manusia. Karena itulah, pihak manusia juga bisa mencegah dan menempatkan pahlawan di kota yang diincar. Di sini Luke berpikir karena hanya Duke Romanlung lah yang bisa menggerakkan Epona, maka ia menarik kesimpulan kalau Mina telah bekerja sama dengan Duke Romanlung. Mina membenarkan itu. Jadi ternyata, Mina dan Duke Romanlung mereka sengaja membuat pahlawan Epona dan Setanta saling bertarung berkali-kali. Dan itu membuat keuntungan di kedua belah pihak. Keuntungan di sisi Mina tentu saja karena dengan semakin sering Epona bertarung, maka kekuatannya itu akan semakin melemah. Nah, dari pembicaraan dengan iblis ular Mina di sini, Luke mendapatkan banyak informasi. Setelah itu Mina yang ada di hadapannya kemudian berubah menjadi ular dan Luke langsung menghabisi ular tersebut.
Scene berpindah memperlihatkan Luke yang mengunjungi Duke Romanlung, sementara Maha udah balik ke Murtew sendirian. Nah, begitu ia bertemu dengan Duke Romanlung, Luke langsung mengkonfirmasi apakah benar Duke Romanlung bekerja sama dengan Mina. Duke Romanlung membenarkan itu, dan di sini ia juga tahu kalau Luke juga sebelumnya telah bekerja sama dengan Mina. Duke Romanlung juga membenarkan semua yang diungkapkan Mina sebelumnya, yaitu mengenai kerjasama untuk membuat Epona dan Setanta saling bertarung. Duke Romanlung menjelaskan kalau berdasarkan sejarah, tiap kali pahlawan berhasil mengalahkan Raja Iblis, maka ia tuh akan langsung menggila dan malah jadi ancaman. Jika itu terjadi, maka dibutuhkan banyak pertempuran untuk menguras kekuatan pahlawan hingga habis. Dan itu tentunya mengorbankan jutaan nyawa. Karena itulah di sini Duke Romanlung memanfaatkan Setanta untuk mengurangi kekuatan Epona. Karena itulah ia bekerja sama dengan Mina, lalu membuat Epona dan Setanta saling bertarung. Seberbahaya itulah kekuatan pahlawan, sehingga membuat kedua belah pihak menakutinya seperti ini. Nah, di sini Luke kemudian mengungkapkan bahwa jika Epona dan Setanta terus dibuat saling bertarung, maka Setanta bisa jadi benar-benar membunuh Epona. Itu karena semakin sering ia bertarung, maka Setanta ternyata terus berkembang dan semakin kuat. Sejauh ini mereka telah bertarung 3 kali. Luke nggak yakin kalau di pertarungan keempat Epona masih bisa mengungguli Setanta. Bisa jadi malah sebaliknya. Karena itulah Luke mengungkapkan bahwa ia harus menghabisi Setanta sekarang juga. Karena itulah ia meminta untuk ikut campur di pertarungan keempat mereka. Duke Romanlung berpikir kalau ia memang ingin mengurangi kekuatan pahlawan, tapi bukan berarti ia ingin pahlawan terbunuh saat ini. Itu karena para iblis belum sepenuhnya dikalahkan dan masih tersisa beberapa iblis lagi. Karena itulah tentunya ia tuh bakal kerepotan kalau pahlawan terbunuh. Jadi ia pun mengizinkan Luke untuk menghabisi Setanta di pertarungan selanjutnya. Tapi sebelum ia mengungkapkan lokasi pertempuran selanjutnya, di sini ia tuh meminta Luke untuk membunuh Epona jika para iblis nantinya udah dihabisi, dan itu nantinya akan jadi misi terakhir sekaligus misi terpenting bagi Luke. Luke juga menyadari kalau ia tuh harus melakukannya, dan alasan ia dipanggil oleh Dewi dan bereinkarnasi ke dunia ini itu semua untuk menghentikan Epona. Tapi di sini Luke mengatakan kalau ia tuh pengen mencari solusi lain, solusi yang membuatnya nggak perlu mengorbankan Epona. Tapi ketika waktunya tiba dan ternyata nggak ada solusi lain, maka ia tuh nggak akan ragu untuk menjalankan misi itu dan membunuh Epona. Nah, setelah itu, Duke Romanlung pun mengungkapkan informasi tempat kemunculan Setanta berikutnya. Dan ternyata itu adalah di kota Murtew, kota tempat Maha berada. Mendengar itu, tentunya Luke pun sangat terkejut. Mengetahui kalau incaran Setanta selanjutnya adalah kota Murtew, Luke segera kembali ke Murtew lalu memerintahkan Maha dan pegawai Orna untuk menjauh dari Murtew. Maha mengerti dan akan memerintahkan para bawahannya untuk segera evakuasi. Tapi untuk Maha sendiri ia tuh nggak pengen evakuasi dan malah pengen ikut membantu di kota untuk mengevakuasi rakyat lainnya. Menurutnya itu juga akan mengurangi beban Luke. Meskipun begitu tentunya Luke tuh nggak pengen Maha tetap tinggal karena kota Murtew akan sangat berbahaya dan nyawanya akan terancam jika ia tetap di sini. Maha kemudian menjelaskan kalau Murtew ini adalah kota yang penting baginya. Karena itulah ia tuh sebisa mungkin ingin membantu dan ingin meminimalisir korban yang jatuh. Karena Maha di sini sangat keras kepala, pengen tetap tinggal, jadinya Luke pun menurutinya. Tapi Luke tuh di sini memberikan satu syarat, yaitu Maha nggak boleh sampai mati. Setelah itu Maha meminta Luke untuk mengatakan lagi kata-kata favoritnya. Itu adalah kata-kata yang diucapkan Luke di awal pertemuan mereka, yang intinya kalau Maha tuh nggak apa-apa melibatkan urusan pribadinya, tapi yang terpenting Maha tuh harus bisa menghasilkan sesuatu. Luke pun di sini mengatakannya sekali lagi. Kata-kata itu sangat berarti bagi Maha dan itu seperti penyemangat baginya. Maha pun kemudian mencium Luke. Setelah itu, mereka berdua pun berpisah. Sini kemudian berpindah memperlihatkan Luke yang bertemu dengan Tarte. Di sini Tarte datang untuk membawakan peralatan milik Luke. Setelah Luke menerima peralatannya, ia pun memerintahkan Tarte untuk kembali. Tapi Tarte di sini menolak dan lebih memilih untuk bergabung dengan Maha untuk melindunginya. Alasannya tuh karena bagi Tarte Maha adalah orang yang sangat penting baginya.
Jadi ia tuh ingin melindunginya. Luke pun mengerti. Ia pun membiarkan Tarte untuk tetap tinggal dan melindungi Maha. Scene kemudian berpindah ke POV Setanta. Saat ini tibalah saatnya Setanta menyerang kota Murteu. Sesuai dengan rencana, Setanta tuh lagi-lagi berhadapan dengan pahlawan Epona yang udah siap di kota Murteu. Sebelumnya Setanta tuh udah berhasil lolos 3 kali dari Epona. Nah, di pertarungan kali ini, Setanta sangat percaya diri bisa mengalahkan Epona. Ternyata diketahui kalau Setanta udah mempelajari semua gerakan Epona. Ia sangat menyadari kalau Epona tuh cuman kuat doang. Epona tuh sama sekali nggak punya teknik. Jadi jika Setanta menggunakan teknik bertarung yang ia punya, maka ia tuh bisa mengalahkan Epona yang sebenarnya penuh dengan celah. Singkatnya ternyata benar saja, dengan mengandalkan tekniknya, Setanta akhirnya bisa mendaratkan pukulan ke wajah Epona, hingga Epona akhirnya berdarah. Begitu ia melihat darahnya sendiri, Epona di sini tuh sangat shock. Ini adalah pertama kalinya ia berdarah dan terpojok dalam pertarungan. Tentunya di momen ini juga ia tuh jadi lengah. Jadi Setanta pun melanjutkan serangannya dan akhirnya berhasil menusuk Epona. Ketika ia terluka parah, Epona tuh jadi sangat marah. Ia pun mengamuk dan berhasil membuat Setanta terhempas hingga terluka parah. Tapi bagi Setanta ini tuh nggak ada apa-apanya. Dari dulu, ia memang udah terbiasa melewati pertarungan hidup dan mati seperti ini. Berbeda dengan Epona, Epona saat ini tuh masih terlihat shock. Epona yang mengira dirinya dulu adalah yang terkuat, kini berhasil dipojokkan seperti ini. Intinya mental Epona di sini tuh udah jatuh. Dan karena itu, ia pun jadi lengah dan makin penuh dengan celah. Setanta pun memanfaatkan itu, dan ia lagi-lagi berhasil mendaratkan serangan fatal ke tubuh Epona. Epona pun di sini jadi makin stres. Mentalnya benar-benar udah runtuh. Kemarahan yang tadinya liar, kini udah berubah jadi ketakutan. Ketika Setanta mengarahkan tombaknya dan menggertaknya, Epona tuh langsung jadi seperti anak kucing tak berdaya yang meminta ampun. Di sini pahlawan Epona tuh benar-benar dipecundangi oleh Setanta. Melihat Epona yang menyedihkan seperti ini, ia tuh jadi kasihan dan jadi nggak niat membunuh Epona. Setanta sebenarnya pengennya duel antar kesatria, bukan duel dengan orang menyedihkan seperti Epona ini. Bagi Setanta, Luke adalah gambaran kesatria sejati. Luke bukanlah pahlawan dan bukan juga iblis. Ia hanya manusia biasa, tapi meski begitu Luke memiliki tekad dan teknik yang paling terasa. Luke juga penuh dengan strategi, dan ia tuh selalu berhasil memperoleh kemenangan dengan strateginya. Karena itulah Setanta pengennya tuh duel dengan Luke. Nah, karena sebelumnya Epona udah membiarkannya lolos 3 kali, maka di sini Setanta tuh akan mengampuninya dan membiarkannya kabur jika Epona memang ingin kabur. Awalnya Epona tuh seolah berusaha tetap kuat meski ia tuh sebenarnya gemetaran. Tapi begitu ia digertak oleh Setanta, maka ia pun langsung berubah pikiran dan langsung kabur. Setanta pun memandangi Epona yang kabur. Nah, saat itu tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang menancap di tubuhnya. Itu menancap tepat di jantung iblisnya. Karena efek dari benda yang menancap itu, kekuatan iblis Setanta terus berkurang. Ia perlahan-lahan jadi melemah dan akan mati dalam beberapa menit lagi. Setanta langsung tahu siapa pelakunya. Ia percaya cuma ada satu orang yang bisa melakukan ini. Dan itu tentunya adalah Luke. Di sini Setanta pun meneriakkan nama Luke yang harusnya bersembunyi di suatu tempat. Setanta udah gagal membuat Luke memakan buah kehidupan. Tapi sebaliknya, karena dirinya lah yang jadi melemah, maka bisa dibilang ia tuh udah setara dengan Luke. Jadi saat ini ia tuh bisa melakukan pertarungan yang adil sebagai kesatria dengan Luke. Meskipun sisa waktu hidupnya tuh nggak lama lagi, Setanta bertekad untuk mengerahkan kekuatannya yang tersisa dalam pertarungan terakhirnya melawan Luke. Sekarang scene berpindah ke POV Luke. Setelah tembakannya mengenai jantung Setanta, Luke segera menghilangkan hawa keberadaannya dan berpindah tempat. Oh iya, di sini Luke bisa bersembunyi dengan baik itu karena efek 2 sihir yang diciptakan oleh dia di chapter 10 sebelumnya. Jadi di chapter 10 sebelumnya itu kan udah dijelasin kalau ada 3 sihir baru.
Yang pertama itu adalah sihir membaca arah angin untuk membantu Luke membidik dan menembak agar lebih akurat. Sementara dua sihir lainnya itu ternyata adalah sihir untuk bersembunyi. Nah lanjut, di sini Luke kemudian menyadari bahwa peluru khusus yang dibuat dari potongan Air Gatlam ternyata berfungsi dengan baik. Luke kemudian bersiap untuk tembakan selanjutnya. Tapi saat itu, Setanta tiba-tiba melemparkan tombak Gaybolt miliknya ke arah kota tempat orang-orang harusnya berada. Setelah itu tombaknya tiba-tiba kembali lagi ke tangan Setanta. Tindakan Setanta ini seolah mengancam Luke untuk segera keluar. Kalau tidak, maka ia tuh akan terus menyerang kota dan orang-orang. Luke sangat khawatir serangan itu akan mengenai Tarte dan Maha. Jadi ia tuh mutusin untuk menampakkan dirinya di hadapan Setanta. Ia pun keluar dari persembunyiannya. Di sini Setanta menentang Luke untuk berduel. Karena kondisi Setanta saat ini udah melemah, maka kali ini mereka tuh akhirnya bisa berduel dengan adil. Luke gak punya pilihan lain selain menerima duel itu. Mereka berdua pun mempersiapkan senjata mereka. Setanta dengan tombaknya, sementara Luke dengan pisaunya. Di sini Setanta kemudian menjelaskan kalau ia tuh sebenarnya selalu membawa koin untuk duel ulang dengan Luke. Tapi koin itu saat ini hilang entah di mana saat pertarungannya dengan Epona tadi. Jadi di sini ia tuh meminta Luke untuk melempar koin, sama seperti duel pertama mereka dulu. Begitu koin menyentuh tanah, maka duel pun akan dimulai. Nah, Luke pun di sini melemparkan koinnya. Tepat setelah koin menyentuh tanah, tombak Setanta dan pisau Luke pun saling bertabrakan. Di sini mereka terus saling menyerang dan saling menghindari serangan masing-masing. Pertarungan mereka di sini tuh benar-benar murni menggunakan teknik dan strategi. Awalnya Setanta unggul dalam kekuatan, sementara Luke unggul dalam teknik. Tapi sering berjalannya waktu, peluru yang menancap di jantung Setanta terus menggerogoti nyawanya tanpa ampun. Dan itu membuat kekuatan Setanta terus melemah. Tapi di sisi lain, Setanta ini ternyata adalah jenius dalam pertarungan. Jadi tekniknya tuh terus berkembang selama pertarungan. Bahkan teknik Setanta di sini tuh terus berkembang hingga melampaui teknik Luke. Jadi semakin mereka bertarung, kondisinya tuh jadi berbalik. Kali ini Luke lebih unggul dalam hal kekuatan, sementara Setanta unggul dalam teknik. Nah, singkatnya di suatu momen serangan Setanta tuh hampir mengenai kepala Luke. Tapi ia tiba-tiba terhenti karena tenaganya udah habis. Nah, saat itulah Luke memanfaatkannya untuk menyerang balik. Dan akhirnya ia pun berhasil menggorok leher Setanta. Karena kekuatan iblisnya udah habis sepenuhnya, jadi kali ini luka di lehernya tuh nggak pulih kembali. Setanta pun kesakitan dan jatuh berlutut. Setanta di sini mengakui kalau duel kali ini itu adalah yang terbaik. Setanta sangat menikmati duel terakhirnya ini, dan Setanta mengakui kalau ia tuh udah kalah. Hingga saat terakhir Setanta harusnya lebih kuat. Tapi kenapa ia tuh bisa kalah? Ia bertanya seperti itu pada Luke. Nah, jawaban yang benarnya tuh tentu saja karena efek peluru khusus milik Luke yang terus melemahkan Setanta. Tapi di sini Luke memberikan jawaban lain. Luke menjawab kalau dirinya tuh bisa menang itu karena ia punya seseorang yang harus ia lindungi. Sementara Setanta nggak punya sosok yang harus dilindungi seperti itu. Mendengar itu di sini Setanta terkejut dan kemudian ia tuh tertawa. Setelah itu, ia kemudian memberikan tombaknya pada Luke. Sambil berterima kasih karena berkat Luke, Setanta akhirnya bisa mewujudkan impiannya. Nah, tepat setelah itu, tubuh Setanta pun hancur sepenuhnya dan ia pun menghilang. Di akhir, setelah Setanta sepenuhnya menghilang, Luke kemudian bergumam kalau sampai akhir Setanta tuh benar-benar sangat merepotkan. Setelah berhasil mengalahkan Setanta, Luke segera melihat keadaan di kota Murtew. Ternyata di sana tuh orang-orang udah pada ngumpul untuk menyambutnya. Di antara mereka juga ada Maha yang menyambut Luke. Nah, di sini orang-orang tuh udah tahu kalau Luke udah mengalahkan Setanta dan berhasil menyelamatkan kota. Jadi mereka semua tuh di sini berterima kasih pada Luke. Sementara itu orang-orang juga mengetahui kalau pahlawan Epona itu udah kalah dan kabur dari pertarungan. Beberapa orang di sini mulai kecewa dengan pahlawan. Nah, setelah itu Luke bersama dengan ketiga tunangannya kemudian membantu orang-orang yang terluka.
Mereka juga menyelamatkan orang-orang yang tertimpa bangunan runtuh. Gak cuma mereka, para pegawai Orna juga ikut membantu. Berkat itu semua, kota Murtewe yang hancur akhirnya bisa pulih dalam waktu singkat. Nah, keesokan harinya, sesuai dengan janji mereka sebelumnya, Luke akan menghabiskan waktu seharian penuh hanya berdua dengan Maha. Dengan begitu, Luke dan Maha pun di sini berciuman. Dan mulai dari sini, mereka pun menghabiskan waktu berdua mereka. Nah, mungkin itulah semua untuk pembahasan light novel Sekai Kono Ansatsusha volume 8. Untuk saat ini, volume 8 ini adalah yang terbaru. Jadi untuk kelanjutannya tentunya akan kita bahas setelah volume 9-nya rilis nanti. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.